Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Allahu 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 Allah. Ustadz, apa hukumnya sholat bagi pelaku zina? Diterima apa enggak sholatnya Pak Ustadz? Man sholatuhu lam tanhahu anil fahsya wal munkar lam yazdad illa bu'dan. Siapa yang sholatnya tidak mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, maka dia semakin jauh dari Allah. Inna sholata tanha anil fahsya wal munkar. Apakah dengan dosa itu dia menjadi kafir Pak Ustadz? Dia tidak kafir kalau tidak ingkar. Kalau dia katakan tidak ada itu Tuhan, tidak ada itu surga, tidak ada itu neraka, tidak ada akhirat, baru dia kafir. Tapi kalau dia sekedar buat dosa, maka dia fasik. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak berikan hidayah kepada orang yang fasik. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari fasik. Terima kasih Ustadz. Semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin. Kenapa Ustadz selalu bacakan doa di belakang? Biar supaya jamaah mengaminkan. Amin, amin. Jamaah, oh kalau gitu Ustadz aja yang enak, Ustadz yang dapat, kami yang mengaminkan pun dapat juga. Apa kata malaikat? Walaka misluh. Kau tadi sudah mengaminkan, engkau dapat yang sama seperti yang kau aminkan. Makanya ibu kalau bapak berdoa, ibu aminkan, tapi ibu tanya dulu doanya apa. Nanti amin, amin. Tanya, Mas doanya apa? Bagaimana jika ada pertanyaan masalah agama, tapi kita tidak memiliki ilmu? Apakah kita boleh berpendapat atau bagaimana Pak Ustadz? Saya menjawab yang saya pernah baca, yang saya pernah dengar, yang saya pernah belajar, yang saya pernah tahu. Kalau saya nggak tahu, kertasnya saya bawa pulang. Itu kami tonton di YouTube. Ustadz nggak pernah bilang nggak tahu. Kenapa semuanya Ustadz jawab? Yang nggak saya jawab dipotong videonya. Yang diupload yang saya jawab saja. Kalau saya nggak tahu, jangan dijawab. Inna sama, telingamu, wal basar, matamu, wal fuad, hati, pikiran, lidahmu, semua akan ditanya. La taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Kalau nggak tahu, jangan bicara, jangan ngomong. Walaupun titel kita MSI, Master Segala Ilmu. Terima kasih Ustadz. Panjang umur, sehat selalu. Amin. Nah, kan? Mengenai fikih Ustaz, oke? Air kencing itu kan najis, ya. Air sperma itu kan suci, tidak najis. Mengapa apabila kita kencing hanya istinja saja, sementara itu najis? Kenapa kita keluar sperma harus mandi? Sudah gitu kata Nabi. Kalau keluar air wudu, tapi kalau keluar sperma mandi. Padahal ini najis, yang ini tidak najis. Kenapa harus begitu Pak Ustadz? Pokoknya sudah begitu kata Nabi Muhammad. Jangan tanya-tanya. Yang dilihat itu bukan tempat keluarnya, bukan benda yang dikeluarkan. Yang dilihat itu bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang dikeluarkan. Tapi yang dilihatkan itu adalah talazzuz. Talazzuz ada rasa nikmat. Maaf. Ada orang sakit, tiba-tiba keluar spermanya.
Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tidak ada rasa nikmat. Ketika keluar rasa nikmat, talazuz namanya. Talazuz diambil dari kata lazir, nikmat. Tapi bukan yang lembaga amil zakat. Ada orang mandi, habis mandi, maaf, habis mandi, tiba-tiba pas dia buang air kecil, keluar spermanya. Apakah dia wajib mandi junub? Tidak, karena tak ada talazuz. Jadi ilat sebab mandi junub itu adalah talazuz. Ada rasa nikmat, barulah dia disuruh mandi. Beda kalau ketemu dua khitan. Idza iltaqal khitanani faqad wajabal ghuslu wa illam yanzil. Kalau orang melakukan senggama, dukhul, walaupun tidak keluar spermanya tetap mandi. Itu kasusnya berbeda. Nah, jadi yang dilihat di sini bukan saluran tempat keluarnya, bukan pula cairan yang keluar, tapi talazuz, rasa nikmat itu yang menyebabkan dia disuruh mandi. Bid'ah sudah merajalela. Bagaimana mengatasinya? Bid'ah pangkal tidak bersatunya umat Islam. Perbuatan, ucapan, tindakan, pikiran tidak ada dalilnya bid'ah. Sesuatu yang tak ada dalilnya bid'ah. Pergi dia ke tanah lapang, dibentangnya sajadah, digelarnya sajadah, dia sholat. Allahu Akbar. Kenapa ente sholat di sini? Semakin panas, semakin berkeringat, semakin banyak pahalanya. Itu bid'ah. Tak ada dalil sama sekali. Selama ada dalilnya, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Jangan membid'ahkan orang kalau ada dalilnya. Selama ada dalilnya, ada dalam Quran, ada dalam sunnah, ada dalam ijma', ada dalam qiyas, maka tidak boleh kita bid'ahkan. Ibu-ibu kumpul ramai-ramai baca Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tentu ada orang bid'ahkan. Apa ini ramai-ramai baca Yasin? Bid'ah. Belum tentu bid'ah, bro. Karena masih ada dalilnya, dalil am, dalil umum. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jangan mudah saling membid'ahkan. Karena ketika kau katakan hei pelaku bid'ah, maka sama artinya kau katakan hei penghuni neraka jahanam. Emangnya ente siapa? Neraka punya bapak ente. Apa hukumnya pakai celana panjang yang melebihi mata kaki? Nyindir saya ini. Apakah itu termasuk orang masuk neraka? Pakai celana melebihi mata kaki. Untung rumputnya subur, nggak kelihatan. Ini celana melebihi mata kaki. Apakah masuk neraka? Ma asfalal ka'baini finnar. Kain, celana, jubah di bawah mata kaki masuk neraka. Neraka, 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 neraka. Jangan baca satu hadis, ada hadis yang lain. Man jarra thawbahu khuyala, kalau dilewatkan mata kaki untuk sombong. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syafi'i. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Sun'ani dalam Subulus Salam Syarah Bulughul Maram. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Imam Syaukani dalam Nailul Autar. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Yusuf Al-Qardawi dalam kitab Kaifana Ta'amal Ma'as Sunnah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa, kata Syekh Ali Jum'ah. Kalau nggak sombong nggak apa-apa,
kata Syekh Atiyah Sokor dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Saya dalam hal ini tidak menyalahkan kawan-kawan yang sudah potong kaki celana. Bapak yang sudah potong jangan disambung, biarkan aja. Saya sudah terlanjur motong Pak Ustadz, biar aja. Bagi yang sudah terlanjur motong, yang belum motong jangan diejek. Jangan nanti pulang dari sini, ini kelihatannya setelah hijrah makin tinggi ini. Yang udah motong biarin, yang nggak motong. Kalau antara yang udah motong dengan yang belum motong saling ngejek, yang ketawa yang nggak pakai celana. Ini masalah khilafiyah. Apakah sholat kita diterima jika gerakannya tak sesuai aturan? Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak sah. Dia ulang sholatnya. Nabi nyuruh ulang. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu, sholatmu enggak sah. Dia ulang sholatnya. Irji' ila sholatika fa innaka lam tusalli. Ulangi sholatmu karena sholatmu tidak. 3 kali disuruh ulang. Kenapa? Karena tidak ada tumakninah. Kalau engkau rukuk hatta tatma'inna raki'an, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Kalau engkau i'tidal sampai tumakninah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Kalau engkau dulu antara 2 sujud sampai tumakninah, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Nah, jangan sholat seperti bambu ditiup angin. Ente sholatnya kok cepat sekali. Valentino Rossi bro. Tidak sesuai aturan karena sopnya sempit. Sempit sopnya. Gimana sopnya sempit? Darurat tubihul mahzurat. Di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ma baina baiti wa mimbari, antara mimbarku dan rumahku, raudhatun min riyadil jannah, taman surga. Karpetnya warna hijau, yang lain merah. Saya hijau. Taman raudhah. Sampai di situ sempit. Mau ruku aja setengah. Allah, di depan orang Afrika. Oleh sebab itu maka saat itu darurat. Tapi di Masjid Az-Zikra, Masjid Az-Zikra pun sempit juga. Masya Allah. Apa tiap malam begini? Amin ya Rabbal. Nah, oleh sebab itu maka kalau dalam keadaan sempit termaafkan. Darurat, Masjid Haram, Masjid Nabawi, di Hijr Ismail. Tapi dalam keadaan lapang mestilah sempurna. Kadang masjidnya lapang tapi dianya yang sempit, karena tidak bisa tegak berdiri, sakit, duduk di kursi. Maka itu pun la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Duduk di kursi. Allahu Akbar. Ada kursi? Tak ada. Minta kursi. Mana tahu bapak ibu sakit pinggang, lalu kemudian dia malu sholat, datang ke masjid, sholat, duduk di atas kursi. Walaupun engkau tidak bisa rukuk sujud, kalau di Mesir disediakan kursi-kursi di belakang. Karena kalau kau sakit di rumah, jangan langsung duduk dari awal, berdiri dulu. Allahu Akbar, berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sampai habis ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Rukuk tak bisa, langsung duduk. Allahu Akbar. Lalu rukuk. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal.
sujud. Allahu Akbar, lebih rendah dari ruku. Kalau ruku tadi sedikit, kalau sujud agak sedikit lagi. Tangannya tetap alal, masih sholat Pak. Makasih. Mohon maaf Pak Ketua Yayasan. Sholat kok ngomong. Alal fakhidaini, tangan di atas paha. Awir rukbataini, atau di atas lutut. Jadi nanti kalau ada yang tangannya di atas lutut atau di atas paha. La alal hawa, bukan di atas angin. Ada yang sujud di atas angin. Allahu Akbar. Di atas angin. Sujud. At-tahiyatul barakatuh. Tetap at-tahiyatul barakatuh salat. Saya Pak Ustaz telunjuk saya yang sakit. Nah, ya terus at-tahiyatul. Jangan pula diganti at-tahiyatul. At-tahiyatul barakatuh. Tidak ada alasan untuk tidak sholat berjamaah. Dulu waktu sehat tidak mau ke masjid, sudah sakit baru dapat hidayah datang ke masjid. Sudah sehat tak ke masjid, sakit pun tak ke masjid, mati baru ke masjid. Nauzubillah. Tapi insya Allah yang hadir malam ini anak-anak muda semua. Amin. Kami yang tua Pak Ustadz, casingnya tua, signalnya tetap muda. Yang kita khawatirkan anak muda, isinya orang tua. Anak-anak muda umur 17-18, gaya letoy lesulung lain mau mati. Saya kalau udah diundang anak muda gayanya gitu, saya kasih ketua. Mana ketua panitia? Sini, bawa semua ke panti jompo. Tapi alhamdulillah malam ini semuanya alhamdulillah dalam keadaan istiqomah iman dan Islam. Jangan lupa daftarkan diri Anda segera menjadi peserta Laziz, Lembaga Amil Zakat, Infak dan Masjid Az-Zikra. Mudah-mudahan ke depan masjid ini lebih besar, lebih megah, lebih mewah, dan bisa menjadi rahmatan bagi semesta Jabodetabek. Amin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Selamatkan kami, anak-anak kami dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa afiatan fil jasad. Sehatkan badan kami supaya kami dapat beramal dengan ikhlas ya Allah. Wa ziyadatan fil ilmi. Tambahkan ilmu kami supaya benar ibadah kami ya Allah. Wa barakatan fil rizqi. Berkahi rezeki kami supaya kami bisa beramal, berinfak, berzakat, bersedekah ya Allah. Wa taubatan qabla al-maut. Berikan kami taubat sebelum mati. Wa rahmatan 'indal maut. Berikan rahmat ketika mati. Wa maghfiratan ba'dal maut. Berikan ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Ringankan kami waktu sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar. Selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab. Maafkan ketika segala amal kami dihisab. Allahumma balligh maqasidana. Sampaikan segala niat tujuan kami bil khusus untuk terselenggaranya lembaga amil zakat, infak dan sedekah Az-Zikra ya Allah. La tada' lana dzamban illa ghafartah. Keluar kami dari majelis ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala dainan illa qadaitah. Tolong kami melunasi segala hutang piutang riba. Wala maridhan illa syafaitah. Ada di antara kami yang sakit, angkat penyakitnya. Wala maitan illa rahimtah.
yang meninggal dunia curahkan rahmat, lapangkan kuburnya. Wala aziban illa zawajtah, yang lajang yang gadis belum menikah temukan jodohnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang sudah menikah ingin punya anak berikan anak salih salihah penghafal Quran. Allahumma anzil rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah, turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian, mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Tetap jaga sholat berjamaah, tetap jaga aurat, tetap jaga persatuan ukhuwah. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.